Pernah sakit ya? Pernah. Apa tuh? Gue pernah turun dari bus langsung diinfus, pernah. Oh gitu. Pernah. Waktu itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Oke. Oke, penghasilan tuh sekarang berapa? Setelah nge-YouTube. Tarik napas dulu. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fordanif. Dan kali ini kita lagi perjalanan ke Blitar bersama Mas Arkan. Sekalian kita mau ngobrol-ngobrol ya, ala-ala podcast ya. Tapi kita udah lagi di mobil dan yang ditanya lagi nyetir. Ya. Nggak masalah Bahaya kan? nggak sih? Bahaya. Nggak lah. Ntar ada yang komen, itu lagi nyetir fokus gitu-gitu bla 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 gitu. Kayak anggap aja lagi ngobrol di mobil gitu kan, sambil nyetir sambil ngobrol kan tuh hal yang biasa gitu. Iya. Kecuali kita sambil kuis ya. Mikir. Ya, negara mana yang pertama kali menjajah Indonesia? Ya. Apa? Belanda dong. Portugis, Pak. Oh iya ya. Gimana? Ya udahlah itu. Belum lahir deh tau. Oke, jadi kali ini kita mau bikin kayak podcast-podcastan. Kayak kita waktu itu pernah ngobrol sama Mas Wahid, ya kan? Pernah ngobrol banyak orang lah kita ngobrol. Kali ini kita mau ngomong sama Mas Arkan. Ya. Karena dulu Mas Arkan ini ya, gue manggil lu pakai Mas jadi aneh ya? Iya. Arkan ini dulu sering itu freelancer nomor 1 di RHRC. Udah kayak pegawai tetap sih sebenernya. Udah kayak pegawai tetap, hampir tiap hari datang ke kantor. Kalau gua keluar kota pasti bareng dia. Kalau ada bikin konten ngebis pasti gua ajak dia. Karena jauh sebelum dia ngonten soal bis, dia emang udah S3-nya di bus. 2018 itu ya. 2015 pertama kali kenal ya, dari Saburi kan. Jadi kalau ngomongin bus gitu kan, jujur aja gue suka bus, tapi gue nggak begitu paham. Nah kalau dia itu udah paham, udah suka, paham juga, dan rada gila juga gitu. Rada gila? Ya gue inget banget dulu waktu lu sebelum konten ya, lu mau mecahin rekor orang di Indonesia yang naik bis paling lama, paling panjang durasinya dalam berapa hari tuh? 17 hari. 17 hari. Non-stop. Dari mana tuh? Dari Jakarta ke Aceh, Sabang, Bali, Madura, Surabaya, Jakarta. Udah. Iya. 17 hari. 17 hari. Berapa kilo? 10.000 lebih kayaknya. 10.000 lebih, ya ampun deh. Itu jujur aja berkesan banget sih buat gue sih, karena gue baru tau ada orang sesinting itu sih. Ya itu sampai lu posting waktu itu ramenya tuh. Kenapa tuh? Yang waktu gue mogok di Lubuk Linggau itu naik ALS. Oh, oke. Akhirnya rame kan waktu itu. Oke, ya gue aja nggak inget tuh gue posting. Gue ingat. Ya gue kayak dia orang ngapain kok, gitu ya. Iya gitu ya, walaupun dan waktu itu belum konten, jadi kayak lu ngapain sih gitu kan. Lu dulu ngerekam ya tapi? Ngerekam cuma upload YouTube cuma kayak dari 100% cuma 5% yang diupload. Oh gitu. Kayak pengen biar ada memorinya aja gitu. Tapi nggak buat bener-bener konten YouTube ya. Terus gue inget lu bilang gue pengen daftarin rekor muri dong. Iya. Terus gue bilang bisa sih rekor muri. Gue yakin tembus. Kayaknya belum ada yang jalan kayak gitu kayak lu gitu kan. Cuma kan waktu itu gue bilang kalau rekor muri lu mau daftarin, bayar. Ada seremoninya juga itu 30 juta. 30-40 juta gitu. Gue lupa exactly-nya berapa gitu kan. 30-40. Akhirnya nggak jadi. Tapi dari orang yang gue kenal sih kayaknya yang paling sinting sih lu sih. Jadi buat teman-teman ya, Arkan itu emang sebelum konten bis dia emang udah ya orang yang paling gue andelin lah kalau ngomongin perbisan lah. Makanya semenjak Arkan udah sibuk sendiri ya gue jarang konten bus juga sih. Jadi jarang ya? Jadi jarang, nggak sebanyak dulu. Lu kan sering banget takut tuh. Salah gue. Tak sendiri kan netizen kan. Iya. Kalau salah dia, tapi nggak sih. Penonton bus baik-baik kok. Baik-baik. Oke. Kenapa sih lu tiba-tiba jadi konten? Karena waktu setelah COVID itu ya kebetulan lagi nggak. Itu setelah COVID ya berarti ya? Iya, baru fokus ngonten bus ini kan Februari 2022. Oh masih baru berarti ya? Iya dong. Belum 2 tahun berarti ya? Iya, setahun setengah kan? Setahun setengah. Iya, okay. Bener-bener fokusnya ya. Sebelum itu sebenarnya udah ngonten bus, cuma kayak riset nih. Kayak gua tuh di mana sih, ramenya di mana gitu. Coba-coba yang kelas bawah, yang LCC, bis LCC, bis menengah, bis yang menengah ke atas, yang mewah. Akhirnya YouTube ini algoritmanya terjadinya di menengah ke atas. Akhirnya baru seriusnya nemu pasarnya di Februari 2022. Baru konsisten tuh 2 hari sekali upload, sehari sekali. Bahkan pas
puasa 2022 itu puasa sebulan gue tetap upload tiap hari. Lu tetap naik bus? Tetap naik lagi bus. Puasa? Lagi puasa. Biar musafir terus gak puasa apa gimana? Enggak. Itu kan lu bikin gue juga seperti itu. Oh iya. Lu ngebis biar musafir lu ya? Enggak, gue tetap puasa. Jadi emang kayak men-challenge diri aja gitu. Bisa nggak sih gue sebulan full upload kayak lu dulu kan? Hampir tiap hari upload. Bisa nggak ya gue kayak gitu? Akhirnya ternyata bisa. Cuma buat itu doang, apa buktian diri aja. Bisa nggak sih? Oh, ternyata bisa. Sama biar kita tahu limit kita tuh semana gitu. Nah, secapek apa gitu. Capek apa? Mentoknya semana sih gitu. Kita bisa sampai mana gitu. Ngetes gitu. Sampai akhirnya dapat yang paling nyaman tuh seberapa? Iya gitu. Jadi ketika pas puasa tetap jalan sebulan nonstop gitu. Akhirnya kan pas nggak puasa jadi oh ya udah gue pernah puasa gue pernah jalan gitu loh. Karena ini yang membedakan usaha sendiri sama kita kerja sama orang. Kalau kerja sama orang kita udah ditarget, udah dijadwal. Iya. Nah kalau kita kerja sendiri kita nggak punya jadwal. Nggak ada yang nyuruh kita. Jadi kita harus nyuruh diri kita sendiri. Kita harus nertipin diri kita sendiri sampai kita dapat titik equilibriumnya. Benar. Jangan sampai kita terlalu santai juga, tapi jangan sampai kita terlalu sampai nggak punya hidup gitu loh. Benar. Lu kan nggak punya hidup sekarang. Iya. Beberapa bulan terakhir ya, gue akuin. Dari Agustus ya. Dari Agustus sampai hari ini, gue bener-bener hampir tiap hari di jalan. Oke. Dan by the way kita lagi ke Blitar ya, OTW sekarang di tol naik Wuling Alves. Ya. Kita mau kemana by the way? Ke Blitar, ke nikahannya Mas Andriawan Pratik. Iya. Saingan lu ya? Bukan. Semua dibilang saingan. Nggak ada saingan-saingan. Kolaborasi lah. Iya. Bareng-bareng. Dulu gua mau mobil Fitra juga dibilangnya saingan. Iya. Padahal kita kalau ini gua ada baju ini mau bikin video nggak? Iya, makanya kita bagi-bagi kan. Gitu. Yang penting rukun lah semuanya, guyup lah, saling dukung. Iya. Karena kalau misalkan berantem nggak enak cuy. Dan YouTube nggak bisa juga gitu kan, harus kolaborasi kan. Oke, by the way, balik lagi ke masalah per-YouTuban. Perbisan. Ya kan? Jadi lu dari dulu sampai sekarang ya. Udah berapa banyak konten dan bus yang lu naikin? Apa semua bus di Indonesia pernah lu naikin jangan-jangan? Belum, masih banyak yang belum. Mungkin baru 30. PO bus sudah semua? Belum, mungkin di Indonesia baru dari sekian banyak mungkin baru 40% yang udah gue naikin. Oh, berapa bus yang udah lu naikin? Nah, berapa bus yang udah naikin 2022 itu gue ngitung itu sekitar 170. Lebih tepatnya 174 bus tahun 2022 yang udah gue naikin. 174 bus? Iya, jadi setengah tahun gue habisin di jalan. Dan gue produksi video selama setahun itu 250-an. Dan? Sendirian? Lu ngedit juga sendiri? Ngedit sendiri, semua sendiri. Makan sendiri? Makan sendiri. Nyuci baju sendiri? Nyuci laundry. Lu kayak Maggie Z lo jadinya ya? Ya sekitar segitu. 250 video dalam setahun sendirian. Dan 2023 dari Januari sampai sekarang Oktober udah sekitar 60-70-an kali naik bus. Berkurang jauh dibanding 2022. Kenapa tuh? Udah mulai tua apa gimana? Bukan. Karena mungkin 2023 setelah 2022 itu mungkin kerja keras, akhirnya orang udah pada mulai kenal PO bus, karoseri itu ngundang untuk review. Akhirnya yang tadinya jadwalnya buat ngetrip dipakai buat review. Oke, jadi yang berhenti ya? Iya, yang berhenti, yang nggak jalan. Banyak konten yang sekarang review kayak bis baru review gitu. Kalau dulu kan bener-bener setahun itu bener-bener ngetrip. Sekarang ada reviewnya kayak gitu sih, jadi berkurang jauh. Tapi masih sering dong jalan-jalan? Masih sering. Besok 2 hari lagi nih mau ke Mandalika naik bus dari Jakarta. Mau nonton MotoGP? Menonton MotoGP, berangkatnya naik bus. Sinting. Dari Jakarta 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya? Iya. Ya, nggak semua orang bisa kayak dia sih emang sih, jujur aja. Iya, mungkin. Wih, Yaris Cross. Gitu. Iya, tapi lu ngebis gitu, ya gue juga suka ngebis gitu ya. Tapi dengan jadwal lu yang padat ngebis mulu, apa lu nggak bosen? Ada kalanya bosen, kayak kemarin, makanya gue sempet jenuh ngebus. Akhirnya gue coba untuk ngeluarin motor, gue touring pakai motor dari Malang ke Denpasar. Yang Jakarta, yang lewat Klaten kemarin? Iya, Jakarta Malang itu juga karena jenuh ngebus. Akhirnya ya udah gue motoran. Pokoknya sekarang yang dulunya bis itu jadi hobi, karena sekarang jadi kerja, gue harus cari hobi lain. Sekarang hobi lainnya itu motoran ya? Motoran gitu. Jadi kalau lagi jenuh bus, motoran gitu. Kadang naik kereta juga, cuma kalau kereta belum dikontenin karena gue nggak ngerti kereta. Ya kenapa kontenin aja? Belum terlalu paham. Jadi mesti belajar dulu ya? Belajar dulu.
kebanyakan yang udah kereta. Jadi gue sekarang suka nonton yang malam-malam nonton kereta sekarang. Belajar pakai tahu. Dari sekian banyak bus yang naikin segala macam ya. Iya. Mana sih yang paling berkesan, kejadian apa yang paling berkesan sih? ALS tetap. ALS tetap. ALS itu naik bus ALS itu emang selalu ada dukanya, cuman itu yang bisa jadi cerita yang mengesankan gitu. Contohnya apa tuh? Ya kayak contohnya waktu itu yang lo posting itu tahun 2019. Yang mogok itu gua mogok 8 kali. 8 kali? Di tempat rawan begal. Yang lo posting itu di tempat rawan begal. Oke. Dan serunya orang-orang ketika naik ALS itu ketika mogok, itu nggak ada yang protes. Karena udah biasa dan malah jadi ngobrol, jadi keluarga. Itu sampai pas mogok gelar tikar, ngobrol bareng-bareng. Bikin grup WhatsApp gitu nggak? Bikin trip ALS tanggal sekian ya gitu. Enggak. Tapi emang ALS itu ya makanya dijulukin naik gak kenal turun jadi saudara. Karena ya suka dukanya bareng-bareng kan, kita misal dari Malang ke Medan 4 hari. Jadi buat teman-teman yang merasa kurang temen, ya naiklah ALS. Hidupnya gitu-gitu aja, butuh saudara baru ya kan? Naik ALS berarti naik ya? Naik ALS, bisa dapat saudara baru. Oke. Gitu. Itu yang ngomong bukan gue. Itu sampai ada kayak gitunya, sampai ceritanya tuh sampai kayak gitu naik ALS. Ada yang masih kontakan sama penumpang ALS sampai sekarang? Ada orang Medan yang sekarang tinggal di Jakarta, jadi pengacara. Oke. Gitu. Masih gara-gara acara. Pengacara beneran. Dulu waktu naik bus itu dia masih kuliah, sekarang udah jadi pengacara. Kan udah 3 tahun 4 tahun dapat. Itu 3-4 tahun lalu? 3 atau 4 tahun iya paling waktu itu, sebelum Covid. Oke. 3-4 tahun lalu. Nah, lu kepikiran nggak pengen bikin PO bus sendiri? Saat ini belum. Pengen apa gitu? Belum siap mental aja sih. Karena kan misal bikin PO bus, orang tahu bus itu punya gua, amit-amit busnya kenapa-napa, gua belum siap untuk menerima ininya dari orang. Dan gua pasti ketika kenapa-napa gua pasti ngurusin itu. Ya, semuanya ditinggalin ya? Iya, dan sekarang masih ngebangun YouTube juga kan. Gitu loh. Jadi pasti ketika punya bus gua bakal terjun di situ full. Mungkin 10-20 tahun lagi kali ya? Mungkin 10-20 tahun lagi mungkin. Tapi kalau lu bikin PO bus nih, lu pengen bikin bus seperti apa sih? Nah, kalau sekarang kan sebenarnya lagi hype-nya tuh bus sleeper ya. Justru gue itu malah kurang terlalu ini banget sama sleeper. Gue lebih suka bus yang kursinya tuh kursi jumbo, yang bisa di reclining-nya rebahan, terus fasilitas di kursinya lengkap. Jadi lebih suka yang kursi biasa tapi jumbo, beludru kursinya, itu enak banget. Kayak bus-bus Aceh gitu ya? Bus-bus Aceh. Medan Aceh ya? Iya, bus Medan Aceh. Fasilitasnya lengkap, ada smoking area, ada toilet. Oke. Itu gue lebih suka yang kayak gitu dibanding bus sleeper, karena kalau sleeper kaki kita lurus terus kan. Kalau sleeper emang orang buat tidur sih, bukan buat experience busnya sih. Gue tuh sekarang nih ya, gue seneng banget naik bus. Ya. Soalnya yang pertama kayak gue nyewa hotel, besok paginya itu udah di tempat baru. Udah pindah tempat ya? Udah tempat, jadi kayak kita nginep di hotel, bangun-bangun udah pindah tempat. Iya. Jadi perjalanan itu nggak terasa seperti waktu yang terbuang. Iya, jadi kayak ganti tidur malam kan? Ganti tidur malam. Sedangkan kalau kita naik apa gitu kan ke sana ya masih tidur lagi kan malam kan. Benar. Jadi tapi nggak semua orang bisa kayak gitu sih. Artinya ada orang yang udah pakai bus sleeper udah tidur tetap harus tidur lagi. Benar, karena sebenarnya kita tidur di perjalanan tuh nggak benar-benar istirahat. Nah kalau gue bisa tuh. Oh lu bisa malah? Kalau gue bisa. Jadi gue kalau ke Jakarta tuh ya, gue naik sleeper bus, terus gue nyampe subuh gitu kan, atau sebelum subuh biasanya gue nggak tidur lagi tuh karena takutnya subuhnya kelewat kan. Nah udah abis itu gue nggak tidur lagi, gue langsung berkegiatan sehari-hari gitu kan, makan tidur apa segala macem. Tapi ketika gue naik mobil gue nyetir sendiri, gue nyampe Jakarta gue masih tidur lagi. Iya, pasti istirahat lagi. Nah tapi kalau misalkan ada yang nyetirin gue tidur, nggak masalah gue. Oke. Jadi gue benar-benar bisa ganti, tapi itu nggak semua orang kayak gitu ya? Iya, enggak. Karena rata-rata orang ketika di jalan itu dia masih capek. Benar banget. Badan goyang kan, gitu. Ya, dan enak-enak bus itu adalah kita dapat kemewahan seperti itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan maaf nih kereta gitu contohnya ya. Gua dari Klaten tuh kan biasanya kalau nggak Jogja Solo ke Jakarta. Kalau naik sleeper bus itu let's say Sinar Jaya lah, 360.000. Naik kereta berapa eksekutif? Mungkin 500-an ya. 500 something kan. Jadi gue bisa menghemat 200 ribuan, hampir 200 ribu gitu loh.
dengan selisih segitu kan dapat yang lebih bagus. Ya. Terus ya emang waktunya lebih lama sih. Lebih sama lama. kan ada faktor X yang namanya di jalan kan. Kalau kereta kan pakai rel tuh, ada jalan kan? sendiri. Jalan sendiri, bukan jalan sendiri sih, ada Mercedesnya juga gitu kan. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya jalurnya dia sendiri. Iya, ada sendiri, jalurnya ada sendiri, nggak ada yang gangguin. Untuk dapat exactly waktu yang tepat tuh lebih tinggi kemungkinannya dibanding bus. Kalau bus misalkan tiba-tiba di jalan ada apa gitu kan, apalagi sekarang Cipali lagi banyak perbaikan gitu. Ya kalahnya di waktu memang. Tapi secara kenyamanan, gue yang bikin ini mohon maaf banget ya, yang kereta itu kurang cocok sama gue itu yang pertama kursinya, eksekutif itu kursinya nggak bisa seenak bus, kenapa ya? Itu mungkin kalau gue sih ngerasa kenapa kursi kereta itu mungkin pas bikinnya tuh nggak diinin postur tubuh orang kali ya. Nggak tahu ya, yang gitu eksekutif yang mundur gitu kayaknya gue masih rasanya enakan bus. Ya. Terus yang kedua, lampunya nggak dimatiin total. Bener, itu yang nggak bisa bikin tidur. Lampunya masih terang ya. Jadi harus pakai tutup mata. Dan kalau buat gue penutup mata sih agak kurang nyaman ya, tapi orang beda-beda. Yang ketiga, kalau ada orang ke WC buka itu gue kebangun biasanya. Ya, suaranya kan. Tapi udah gampang kalau itu diakalin, gue biasa pakai AirPods. Cuma kalau keseringan pakai AirPods ya, walaupun nggak ada lagunya, itu sakit kan kuping? Enggak, kuping sih nggak sakit. Cuma lebih rajin bersihin kuping aja. Karena si kuping kita itu kan dia akan ngeluarin earwax ya. Iya. Bahasa kasarnya apa, conge. Kalau misalkan dengar suara yang terlalu ini, buat mekanisme defensif biar si gendang telinga kita tuh aman gitu sebenarnya. Nah, jadi ya itu aja sih. Nah, makanya gue bukan belakangan nih, semenjak gue di Klaten gitu ya, sering pulang pergi, gue naik bus. Apalagi teman gue dokter ya, dia sering ke Jakarta, Klaten, gue kenalin bus, habis itu naik bus terus. Udah nggak pernah naik yang lain? Sekelas dokter loh. Sekelas dokter. Dokter spesialis, ya kan? Ada lah dokter spesialis paling ganteng se-Klaten lah yang suka naik bus. Berarti terbukti ya, nyamannya tuh emang ya gitu. Iya, jadi banyak orang nggak tahu bahwa bus sekarang senyaman itu. Ya, itu salah satu visinya channel gue itu. Iya, jadi setelah orang nyoba sekali ternyata seenak itu, orang langsung berubahnya, pikirannya langsung berubahnya itu lumayan banyak gitu. Ya. Sampai malas naik pesawat apa segala macem. Gue juga jujur aja naik pesawat gue agak takut sebenarnya. Sama, gue takut naik pesawat. Jadi walaupun karena udah terbiasa dan gak kelihatan takut lagi gitu, udah santai. Tapi tetap gue akan cari, kalau bisa naik bus, kalau bisa naik mobil, gue mendingan naik itu. Kecuali misalkan ya udahlah ke Bali, kalau naik bus kan capek juga ya. Kalau cuma buat Semarang, Solo, apa yang masih bisa jalan darat, Lampung, Palembang, mendingan gue jalan darat kalau gue kayak gitu. Tapi ya preferensi orang beda-beda, jangan samain. Jangan wah lu begini-gini, enggak. Lanjut lagi, nanya-nanya lagi ya. Orang tua lu gimana setelah lu tahu lu hidupnya nomaden begini? Kalau hidup nomaden beda lagi ya, tapi setelah tahu mereka kalau gua tuh full nge-YouTube bus ini agak khawatir ya, karena di jalan kan gak ada yang tahu. Apalagi lu sendirian lagi kan? Sendirian juga. Lu nggak ada kang pukul yang dekat-dekat lu gitu, nggak ada? Mungkin buka lowongan kali. Buat ngejagain, tapi enggak sih, Kak. Naik bis itu sekarang udah aman, apalagi terminal sekarang udah banyak yang bagus. Dan lu membuktikan itu ya? Iya, gue buktikan itu. Karena ya gue benar-benar sendiri kemana-mana gitu kan. Dan ya terbukti aman lah, sampai sekarang gue nggak kenapa-napa. Karena sekarang terminal udah dijaga sama petugasnya 24 jam. Lagi terminal yang besar, kota wisata kayak Bali itu, terminal Bali bagus banget sekarang. Bagus banget ya? Bagus banget. Dulu gue naik bus loh ke Bali loh. Iya, dulu kuliah. Udah lama dong? Udah lama. Iya. Terus gue diajarin sama orang bule. Kalau dari terminal Denpasar mau ke Kute, dari terminal Denpasar mau kemana gitu lupa. Dia kan bahasa Indonesia jelek. Jadi dia bilangnya tempatnya, terus ngeluarin 20.000. Kalau nggak mau ya udah masukin lagi. Oke. Karena dia nggak bisa berbahasa. Iya. Bagus itu ya? Sekarang udah bagus banget. Terminal Mengwi namanya itu di Bandung. Itu udah bagus banget. Jadi turun 24 jam berapapun itu pasti ada petugasnya, dan ruang tunggunya segala macam nyaman, ada lounge-nya. Udah kayak bandara berarti ya? Udah kayak bandara. Jadi gua tuh pengen nunjukin itu. Bis itu sekarang udah berubah loh, apalagi sejak ada tol udah sampai Probolinggo, sampai Gending sekarang sana itu, mau Situbondo. Itu terminal-terminal banyak yang direvitalisasi lah. Jadi sekarang lebih nyaman.
Dulu gue inget SMA itu gue ke Pasar Rebo naik bus ke Bandung atau apa. Ya itu banyak anak-anak, mohon maaf, anak-anak pang ya. Yang kalau nggak ngasih duit melototin. Oh, melototin, ngancam gitu ya. Iya, zaman terus dulu, ya. Zaman dulu terus ada yang ngasih makanan, kacang atau apa. Kacang. Kan tapi gue tahu tuh. Ini pasti ntar diminta atau suruh bayar. Ya kan? Iya benar, terus maksa lagi. Bayar mas, kan saya nggak makan, ini ambil lagi aja. Iya. Terus tiba-tiba diajakin ribut. Santai dong ngomongnya. Ya saya santai, ya astagfirullah. Iya. Nah sekarang banyak bus yang sudah ada aturan nggak boleh naikin pedagang. Betul. Nah yang kayak gitu-gitu, mungkin kalau pedagangnya baik ya oke lah. Udah kerjasama sama PO-nya, nih kita dagang resmi, itu nggak apa-apa. Orang di pesawat aja dagang kok. Dia di pesawat aja dagang, di kereta juga dagang. Ya. Betul. Nah di bis juga ada yang kayak gitu, tapi yang sopan. Kalau yang kayak gitu, yang maksa-maksa sekarang udah nggak ada ya? Nyaris nggak ada. Kalau di Jawa juga udah nggak ada ya? Di Jawa nyaris nggak ada. Oke. Di Jawa nyaris nggak ada. Pengamen juga udah nggak ada ya? Ada di beberapa tempat, cuma ya sekarang udah nggak kayak dulu lah. Dulu tuh bis itu kesannya udah banyak ya kayak gitu, pemalakan, terus juga terminalnya ya jelek. Cuma sekarang tuh bener-bener udah berubah semua lah. Udah berubah semua ya? Udah berubah semua. Makanya sekarang kenapa bis itu lagi bisa dibilang naik daun lah ya, apalagi sejak ada sleeper bus. Oke. Dan gue masuk momennya di situ pas banget. Dan sleeper bus itu ya susah banget dapetin tiketnya. Susah banget, parah, susah banget. Gua kalau ngambil tiket sleeper bus itu pasti minimal harus H-3. Iya, Jogja tuh ya. Ya kan dari Jogja Solo ke Klaten kan. Lewat Klaten tuh Jogja segitu. H-3. H-3. Kalau H-2 udah susah banget. Nyaris nggak ada ya. Nyaris nggak ada. Apalagi weekend. Bisa dapat H-1 itu luar biasa. Paling cancelan itu. Iya. Dan biasanya udah kursi paling belakang tuh. Paling belakang dekat toilet. Tapi ada yang lebih parah. Apa tuh? Sleeper busnya Juragan 99. Kenapa tuh? Itu yang double deckernya, yang first classnya itu dipesennya H-30 baru bisa. H-30? Iya, jadi 30 hari ke depan tuh biasa udah penuh. Itu satu bus berapa sih per kelas? 2? Jadi yang kalau yang double decker ini first classnya itu cuma 3. Oke. Sisanya business class ada 18. Tapi ada lagi bis yang single deck, itu satu bus isinya 11 orang. Itu first class? Itu ya sleeper class lah. Kalau first class yang double decker. Oke. Nah yang double decker itu H-30 biasanya udah nggak ada tiketnya. H-30? Iya. Jadi banyak orang yang udah pesen tiketnya duluan, baru dia ngerencanain liburannya. Kebalik. Oh gitu. Saking susahnya itu dipesen. Tapi apa namanya yang orang-orang yang mesen itu emang nggak ada jadwal yang kayak apa ya? Kayak emang dia buat wisata atau buat rutinitas atau apa? Nah, rata-rata mungkin orang wisata. Jadi jauh-jauh hari dia udah pesen. Gitu. Kalau orang yang H-30 ya? H-30 udah habis. Harganya berapa tuh? Harganya kalau nggak salah 670.000. Oh, 670.000 ya? Masih reasonable lah, sampai Malang lah. Iya, sampai Malang dengan servisnya yang tahu sendiri lah, Juragan 99 Trans ya. Snacknya berarti kita bisa dong ya, yang 30 hari ke depan itu kan masih ada tuh. Iya. Kita book semua selama sebulan, kita jual lagi 800 gitu lah. 800, jadi reseller ya. Jadi calo. Kayak tiket konser ya. Kayak tiket Blackpink ya. Jangan. Bercanda gua. Oh gitu ya, sampai segitunya ya? Iya. Oh. Karena lagi digandrungi banget. Karena akhirnya orang sadar bis itu sekarang udah bagus dan servisnya tuh, apalagi Jakarta Malang tuh servisnya gila-gilaan. Dikasih snack, dikasih makan, dikasih sendal kadang kan. Sendal juga ya? Dikasih sendal buat masuk kan, bener-bener kayak hotel. Dikasih apa namanya, headset dikasih. Headset juga bisa bawa pulang? Bisa bawa pulang. Dikasih headset, dikasih penutup mata, dikasih masker. Oke. Di dalam busnya ada minibarnya. Kayak pesawat bisnis kelas berarti ya? Iya benar. Diterapin lah di bus. Gitu. Bahkan ada satu PO yang kalau kita turun dari bus itu kita dikasih anduk hangat. Buat apa tuh? Buat cuci muka. Jadi kayak naik pesawat ke luar negeri gitu loh. Sebelum turun kita dikasih anduk hangat buat cuci muka gitu. Biar kelihatan kayak udah mandi ya? Biar kelihatan udah mandi, biar nggak kelihatan muka bangun tidur lah. Nggak kelihatan muka bangun tidur. Segitunya. Jadi pengen. Iya, cobain di. Ya H-30. Enggak, masalahnya kalau tiket bus itu ya, kalau udah penuh, kita nggak bisa nyelak. Nggak bisa, karena terbatas. Iya. Nggak bisa. Gila, ini gue baru tahu loh. Iya, segitunya. Sampai segitunya bus ya? Segitunya sekarang bus. Berarti kalau misalkan orang-orang nih nonton nih ya, chance buat masuk ke market bus premium itu masih banyak sekali ya? Masih banyak sekali. Iya, itu sampai H-30 udah penuh kan berarti
ininya banyak, apa namanya, penggunanya banyak yang pakai. Kalau satu bus full terus kan ya let's say 670, sekali jalan 6,7 ya kan. Kalau 10 orang, kalau 11 ya 6,7 tambah 67 ya 7,3 lah ya. Ya bolak-balik pergi 14 kali 30 ya segitulah. Masih ada ininya lah. Iya gitu. Kalau masih ada lagi, masih banyak banget. Masih banyak banget. Bisa nambah armada terus. Iya. Menarik ya sebenarnya ya secara bisnis ya. Menarik. Tapi kalau yang bus yang biasa itu gimana sekarang? Ada juga kelasnya. Yang ya let's say yang 100 ribuan tuh, yang Jogja Solo, Jogja Jakarta masih ada nggak 100 ribuan? 150-an mungkin ya. Itu AC nggak? AC. Ada nggak sih yang nggak AC? Ada, tapi jarak pendek. Oh. Kalau jarak jauh kayaknya udah nggak ada ya. Iya. Dulu tuh gua naik bus nggak AC loh. Zaman gua SMA loh. Lah iya, zaman dulu Jakarta Bali aja yang nggak AC ada. Jakarta Bali nggak AC jadi apa tuh? Jadi ikan asin. Ya, soalnya kan sekarang panasnya beda kan ya? Iya. Allah sudah menaikkan derajat Pulau Jawa ya. Suhunya derajatnya suhu. Iya, jadi sekarang di Klaten aja sama Jakarta tuh panasnya sama. Hampir sama ya panasnya. Bandung, zaman gua SMP gua kesana ya, dingin banget. Itu masih dingin loh. Sekarang SMP itu berarti 2002, 2001 kali ya, 2003. Iya. Enggak, SMP gua 2003, 2006. Iya, itu masih dingin loh. Sekarang Bandung udah nggak ada dinginnya. Pol. Sama aja kayak kita ke ya lebih dingin dari Jakarta sih. Iya. Seseru itu bus sekarang ya. Seseru itu, makanya. Iya. Tapi lu nggak kepikiran nanti suatu saat lu kalau nikah tuh gimana tuh? Istri lu ditinggal mulu tiap hari gitu kan? Nah itu dia makanya yang gua pikirkan. Nama lu berubah jadi Bang Toyib gitu. Bang Toyib, iya. Tapi solusinya kan mungkin bisa diajak ya. Gimana kalau belum punya anak ya? Kalau belum punya anak, jalan, ya kan? Bisa disuruh pegang video juga gitu ya? Iya, itu makanya jadi syarat ya. Jadi kalau mau jadi istri lo harus bisa megang kamera, menguasai Adobe Premiere Pro, After Effects, berkelakuan baik, ya. Terus, nah ini juragan 99 sih. Ini yang balik ini ya? Ini yang sebulan penuh nih. Oh ini bisa nih, dari Malang dia. Oh. Dan sebulan penuh. Iya, sebulan depan udah sold out tiketnya. Segitunya ya? Panjang umur tuh bisa ketemu. Oke. Ini menarik banget ya? Menarik, cobain dong. Nah, ntar lah. Mesennya dari H30 soalnya. Iya, susah direncanakan. Gitu. Jadi lu belum berpikiran untuk berkeluarga ya? Dengan kondisi saat ini kayaknya agak susah ya. Kayak kasihan istri juga nggak sih kalau misalnya ditinggal-tinggal gitu kan? Iya. Nama lu jadi Mas Arkan jadi Bang Toyib Channel ya? Bang Toyib, iya. Bang Toyib Channel. Bang Toyib Channel. Tapi lu tinggal sendiri, rumah itu gimana jadi? Ada base-nya nggak sih? Sebenarnya kan kalau rumah tuh di Jakarta ya. Iya. Cuma saat ini gue lagi tinggal di Malang. Kenapa gitu? Karena bulan Juni 2022 itu saking seringnya diundang sama karoseri di Malang, itu dalam sebulan gue PP Malang tuh 12 kali. Buset, 12 dalam kali sebulan. Iya, jadi 2 hari baru sampai Jakarta, berangkat lagi ke Malang. Dan ada pacar di sana ya? Nggak ada. Oh, nggak ada yang diincar di Malang? Tidak ada. Ada aja di Kebumen? Itu gosip-gosip itu gak usah lu baca-baca. Jadi itu tiap sebulan 12 kali ke Malang? Iya, pada saat itu 12 kali ke Malang. Jadi gue putuskan ya, mungkin Jakarta waktu itu udah bukan tempat yang cocok lagi buat gue ya. Macetnya, panas segala macam, stres juga. Yaudah akhirnya pindah Malang kali ya, gitu kan, lebih dingin. Tapi di sana ada keluarga, teman gitu? Teman ada. Teman ada. Keluarga enggak. Keluarga kan semua di Lampung. Jadi lu pindah karena emang pengen lebih ini ya, lebih suasananya lebih enak ya? Iya, pengen cari suasana baru. Dan aja. banyak karoseri di sana kan? Karoseri kan rata-rata di sana. Oke. Jadi biar sambil deket belajar ya? Gitu kan. Oh, karena lu pengen bikin karoseri ke depannya? Amin, kalau ada rezeki ya. Pengen. Mantap. Nanti kalau lu bikin karoseri, gua masukin sesuatu ke sana lah. Apa tuh? Ya, nggak tahu apa gitu, baja ya. Bikin baja sleeper class ya. Gimana jadi? Itu sambil bawa dong. Nggak tahu lah, begitu lah pokoknya. Oke. Jadi gentrifikasi yang nyata itu lu sebenarnya bukan gua ya. Kan kalau gua ada keluarga di sana, gua kan mertua gua di sana. Gua sama sekali nggak ada. Oke. Tapi orang tua di mana? Di Lampung. Di Lampung. Iya. Jadi bukannya lu pindah ke Lampung malah ke sana?
Iya, kayak mungkin karena masih sendiri juga ya. Iya. Jadi masih bisa. Di Lampung juga nggak ada ini kan? Iya, mau bikin apa di ada Lampung karoseri gitu juga kan? Nggak. Datang. Nggak ada, makanya mau bikin apa Ya, gitu. lu bikin kan. karoseri lah di Lampung lah. Iya ya mungkin ya. Ntar deh, kapan-kapan. Iya. 20 tahun, 30 tahun lagi mungkin ya. Jangan lah 5 tahun lagi lah, ngapain lama banget. Amin. Iya. Pokoknya kalau punya target tuh harus secepat mungkin. Gitu ya. Iya. Emang harus Target tuh setinggi mungkin. bener. Tapi kerjanya itu bisa segila mungkin. Nah, pertanyaan gue nih mungkin yang pasti banyak ditanya sama orang-orang. Ya. Ya kan? Penghasilan tuh berapa sih? Aduh, penghasilan ya. Karena gue inget banget dulu itu lu pertama kali kenal gue lu valet parkir kan dulu kan? Iya, valet parkir di mall. Di mall mana tuh? Mall Pink Avenue. Peak Avenue. Dan Iya. lu dulu bikin video kan? Bikin video tutorial mobil. Awalnya kan channel ini dibikin tuh tutorial mobil. Tutorial mobil. Ya, Matic, Gimana cara mobil Matic Iya, gitu cara kan? parkir paralel gitu-gitulah. Tutorial-tutorial Dari mobil-mobil yang lu valetin. dari mobil-mobil di valetin. Terus akhirnya baru ke bus. Akhirnya setelah dari Vale itu kan gue sering ikut lo. Oke. Sering ikut lo, akhirnya pas abis Covid kayak coba-coba bikin konten bus gitu kan. Oh, kok rame gitu kan. Oh. Tapi masih mencari-cari pasarnya nih. Gue mau main di pasar apa? LCC, menengah apa mewah? Akhirnya dapetnya yang mewah, ya udah gue terusin sampai sekarang gitu loh. Oke, penghasilan tuh sekarang berapa? Setelah nge-YouTube. Tarik napas dulu. Kan kalau YouTube itu fluktuatif ya, nggak bisa di ini ada up and down-nya ya tiap bulan ya. Cuma rata-rata mungkin 30-an. 30 jutaan lah ya. Iya, karena kan naik turun kan. Apalagi tanggal bulan-bulan kayak gini kan, aduh sedih banget lihat analitik tuh. Tapi itu kan omset berarti kan kotor kan? Kotor. Ya, setelah lu jalan-jalan, Nah, itu. biaya hidup lu segala macem. Gitu. Nah, itu. Orang mikirnya kan sebulan 30 juta, gede banget ya. Tapi kan karena gue mainnya di pasar bis yang mewah itu kan tiket mahal ya. Kayak itu sekali Tiket jalan. tuh nggak gratis? Enggak gratis. Beli? Oke. Beli. Tiket itu misal kayak Juragan tadi 670.000. Dalam sebulan gue bisa ngonten 8 sampai 10 kali. Iya. Udah berapa tuh? Ya kalau naik Juragan terus kan nggak tiap hari Rata-rata kan Juragan. naiknya yang mewah kayak gitu. Dan lu juga pasti 500 up. hotel dong. Hotel, makan, operasional, terus Jadi walaupun lu modal. sendirian cuma mahal ya karena lu jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus, hotel segala macam. Ada pengeluaran transportnya. 10 juta ada sebulan. Lebih Ya. Lebih dong. Lebih. Makanya dihitung-hitung ya ujung-ujungnya ketemunya sebulan bersih 10-an. Oke. Kadang kurang dari 10. Belum kayak kita kan kalau content creator harus invest ke alat-alat kan. Iya. Mic segala macam, baju. Mike Shinoda gitu ya. Iya kan? Iya gitu. Jadi ujung-ujungnya Oke. ketemunya ya bersih-bersihnya 8 sampai 10 lah. Segitu doang. Dengan effort yang dikeluarkan tuh luar biasa loh. Jarang pulang. Lu soalnya banyak bikin konten sih ya. Iya. Tapi karena bikin konten itu yang bisa bikin lu melejit. Iya. Ya nggak sih? Kalau nggak bikin konten ya nggak ada Iya, penghasilan juga nggak ada ya nggak sih? penghasilan juga. Iya gitulah kira-kira. Oke. Iya sih. Gua kan juga otomotif juga mahal sebenarnya. Iya modalnya mahal kan. Iya. Untuk produksi segala macam. Bensin apa segala macem. Iya. Kalau baik kalau misalkan gue bolak-balik Klaten kan, bensin Iya. aja ya Pertamax udah berapa kan? Kan? Iya. Belum tolnya. Tolnya udah 480 pasti. Iya. Terus balikin tim ke Jakarta Iya bisa 3 juta sekali produksi itu. lebih. Lebih kan? Lebih. Makanya. Iya. Gitulah karena lebih. Malah kadang gue tuh sering nombok loh kalau bikin konten. Sering nombok loh. Tapi dari PO Bus itu ada nggak yang endorse gitu-gitu? Ada. Ada ya? Terus ada. Biasanya PO baru yang ngeluarin bus. Oh, Gitu. oke. Mungkin dia baru bikin Buat bus, diliput ya? Buat diliput, baru bikin bus, atau dia baru buka kelas baru. Misal kita baru buka sleeper bus nih, rute Jakarta Bogor, Bogor Malang, Jakarta Malang. Datang ya Mas, seliput gitu. Oke. Di situ dikasih. Oh, justru lebihannya dari situ ya? Lebihannya dari situ. Hmm. Kalau dari AdSense sih ya tahu sendiri lah AdSense Indonesia berapa sih? Iya. Mau diharapin kayak gimana sih AdSense Indonesia gitu loh. Oke. Itu sih paling. Jadi kalau dibilang gede ya total mungkin gede, cuma dipotong-potong produksi segala macam ujung-ujungnya ketemunya Costnya gede juga. kosnya gede juga. Tapi lu berarti sendirian selama ini? Sendirian sampai saat Ngedit ini, juga sama? sama sendiri semua. Nge-shoot, ngedit, sampai upload semua, sampai video time tuh sendirian. Berarti kalau lu sakit berhenti dong video? Nah itu dia makanya. Itu yang berbahaya. Pernah sakit ya? Pernah. Apa tuh? Gue pernah turun dari bus langsung diinfus pernah. Oh gitu. Pernah. Waktu itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu benar-benar gue lagi nyari limitnya gue sampai mana kan. Jadi benar-benar nggak pulang-pulang sebulan.
ngonten terus. Terus lu ke rumah sakitnya sendiri gitu? Sendiri. Jadi dari nggak ada yang nemenin? Nggak ada. Dan itu orang nggak tahu. Kasihan amat ya? Dan itu orang nggak tahu. Oke. Nyokap lu juga nggak tahu? Nggak tahu. Ini baru gue bilang di sini. Oke. Nggak tahu. Itu sampai di infus. Kejadian di mana tuh? Di Jakarta. Jadi dari Malang ke Jakarta. Dari Malang ke Jakarta itu setelah sebulan muter-muter, akhirnya finishnya dari Malang ke Jakarta, pulang ke Jakarta, turun dari bus di Terminal Pulau Gebang, pulang taksi online ke rumah sakit, langsung di infus. Saking udah lemesnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi videonya 6 juta view. Oke. Langsung jadi video paling atas. Gara-gara abis naik bus langsung rumah Tapi sakit. enggak dikontenin. Oh, nggak dikontenin gitu ya? Enggak. Sakitnya nggak dikontenin. Nggak ada yang tahu. Ngapain kita nge-share yang susah-susah gitu. Nah, itulah. Taunya yang enaknya aja udah. Iya, Penonton iya. taunya enaknya aja lah. Betul. Yang susah gitu nggak usah kasih tahu lah. Gitu. Tapi sampai kayak gitu. Untuk ngebangun sampai sekarang ya, setahun setengah 500.000 sampai Ini jadi judul ya berarti ya. Gara-gara ngonten sampai di infus. Iya. Itu kan ya di infus setengah jam doang langsung seger tapi bayar 3 juta. Setengah jam. Infus apa itu? Nggak ngerti infus apa, pokoknya sampai habis 3 apa 4 gitu infusan. Setengah jam. Mutan sih gua rasa sih. Iya kayaknya ya. Jadi sampai separah itu. Tapi ini saran lu buat Bismania yang pengen konten ada nggak? Yang buat gini ya, YouTube itu sekarang kita nggak bisa ngasih saran sih ya cuma lu konsisten aja. Konsisten aja ya? Bener, gue juga kadang bingung, gue bisa kayak sekarang ya apa gitu loh. Ya kuncinya cuma konsisten aja, upload tiap hari. Dan memang yang kadang-kadang ngeselin tuh kita udah bikin video yang konten yang niat ya, Betul. viewersnya sedikit. Betul. Malah Video yang nggak niat, yang nyantai, iya, viewersnya banyak. viewersnya banyak. Itulah mengapa sekarang kita bikin video pakai apa? Pakai handphone, ngeditnya pakai handphone. Enggak, ngedit sih tetap pakai komputer sih kalau gua. Enggak ya, kalau gue semua dari handphone sih. Iya, jadi gue berpikir kayaknya video kayak kita gacha, tau gak sih? Bener. Kita nggak tahu nanti diupload bakal berapa yang nonton. Ya kita sih berjuang juga buat Iya, dapat kita kasih yang yang maksimal bagus kan. gitu kan. Tapi kadang-kadang hasilnya tuh usaha seringkali mengkhianati Ya, hasil. Betul. YouTube tuh gitu. Kita bikin yang produksinya mahal, niat segala macam lah, view-nya cuma dikit banget. Tapi bikin yang cuma sekali tag doang jadi gitu, view-nya banyak. Nah, cuma makanya jangan ekspektasi tinggi aja sih. Iya. Kita ngarepin udah kita upload ya biar channel kita hidup aja gitu, ada uploadan. Makanya gue seringkali bilang kita nge-YouTube itu mendokumentasikan apa yang kita gemari, apa yang kita lakukan. Bener. Jangan kita bikin video khusus buat YouTube. Bener. Sampai kita merelakan segalanya gitu. Bener. Karena capek kalau nanti kita udah yang penting YouTube-nya bagus, harus bikin YouTube yang ini, sedangkan kitanya nggak menikmati proses pembuatan kontennya itu. Bener. Dan seringkali kalau gue pengen menikmati sesuatu tanpa harus gue konten. Iya, bener. Karena beda rasanya. Kadang sekarang kan gue kalau naik bus selalu ngonten ya. Kadang 1-2 kali gue naik bus nggak ngonten itu rasanya nikmat banget. Oh gitu ya? Nikmat banget ya ampun. Kayak gini ya rasanya jadi orang yang nggak ngonten gitu ketika di bus cuma duduk tidur, enak banget ya. Biasanya gue keluar di kamera ngebahas ini itu gitu. Itu nikmat banget sih. Oke. Gitu. Wes. Terima kasih Mas Arkan. Siap. Ya, sukses terus, jaga kesehatan ya. Semoga Allah selalu berikan perlindungan di setiap perjalanannya ya. Gue kadang-kadang agak khawatir juga sih sama dia sih. Gue ngeliat story-nya, buset dah kan. Berapa kali gue ngomentarin story lu? Iya. Ya, kan? Tapi kan gue juga lihat lu yang dulu. Lu adalah orang yang paling gue sering komentarin tuh nggak? Oh iya. Karena gue ngeliat buset lu orang gila lu. Udah di sini lagi. Ya ampun. Tapi kan sama lu dulu juga gitu. Kan gue dulu sering ikut lu. Ya intinya aja. itu sih, maksudnya ya kita harus berusaha aja. Kan kalau yang gue bilang tadi, kalau kita freelance atau kita nganggur itu kan ya kita harus bikin diri kita yang terjadwal gitu. Iya, ngelawan rasa malas diri sendiri itu susah banget. Itu kunci. Iya. Wes. Oke. Thank you Brad, jangan lupa subscribe juga ke channel Mas Arkan. Siap. Follow juga Instagramnya dan kawan-kawannya. Buat teman-teman mungkin ada yang relate sama omongan tadi, coba komen di bawah ya, pengalamannya seperti apa. Saya Hanif. Saya Mas Arkan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.